Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, film apa yang saudara suka jika saya bertanya tentang film hero? Apakah saudara suka film Spider-Man, No Way Home, atau film Superman, atau film Batman? Atau filmnya Marvel, Iron Man. Tentu setiap kita punya film hero kita masing-masing. Lalu, bagaimana juga dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita seperti cerita di film itu? Kenapa? Bayangkan saudara-saudara, ketika film hero, pasti biasanya ketika berhadapan dengan penjahat, berhadapan dengan musuh, mereka berdarah-darah, mereka sampai pada perlawanan akhir. Tetapi apa yang mengejutkan? Pasti, akhir ceritanya, pasti yang menang adalah pahlawannya. Nah, karena itu, sebagaimana juga sabda Tuhan mengingatkan kita di masa Prapaskah ini, bersama-sama akan kita hayati bersama di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, setiap film hero, apakah itu Spider-Man, apakah itu Batman, apakah itu Iron Man, setiap film Marvel ataupun Disney dan sebagainya, biasanya akan menceritakan tokoh utama sebagai seorang hero. Dan ketika tokoh utama itu diserang oleh penjahat, biasanya perlawanan di tahap awal atau di babak permulaan biasanya disetting kalah. Ya enggak? Biasanya kemudian jatuh, berdarah-darah, tertatih-tatih, susah sekali. Bahkan seakan-akan berada di titik darah penghabisan. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ya, namanya juga film. Ada sutradaranya, tentu tokoh utamanya tidak akan kalah. Maka di titik penghabisan, di deadline akhir itu, dia pasti punya super power. Langsung tiba-tiba berdiri dengan kekuatan yang entah dari mana. Dan dengan kekuatan itu, dia mengalahkan semua musuhnya dan jadilah pemenang. Atau biasa kita kenal dengan istilah happy ending. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus itu di film. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Keseharian kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai sahabat-sahabat Yesus. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Seperti pujian kita tadi, kayaknya ada sesuatu yang sulit. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Sepertinya dalam kehidupan kita, kita sudah susah payah, tertatih-tatih. Sepertinya kita sudah sangat berat. Tetapi, ini yang menarik. Apakah dalam kondisi seperti itu, terpuruk sekalipun, atau ketika kita jatuh, kita tetap memandang kepada Tuhan, sang sumber pengharapan dan kekuatan kita? Apakah dalam masa-masa justru yang susah itu semua, kita melihat kepada Tuhan. Kita melihat kepada Kristus. Seperti firman Tuhan yang diserukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, "Hei, di mana maut, di mana sengatmu? Sudah tidak ada lagi." Kenapa? Karena di dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Luar biasa. Karena itu Paulus mengingatkan di ayat yang ke-57, tetapi syukur. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika saudara berhadapan dengan kuasa dosa, ketika saudara berhadapan dengan kuasa maut, sebenarnya itu semua sudah kalah. Kenapa? Karena kita percaya dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebenarnya telah diberikan kemenangan itu. Seperti film tadi, ketika kita terjatuh, tertatih, susah, apakah kita tetap berharap dan memandang Kristus sebagai Tuhan dan keselamatan kita? Dan yang telah memberikan kemenangannya. Karena itu tidak ada lagi kuasa dosa. Tidak ada lagi kuasa maut. Saudara dan saya telah diselamatkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, lalu apa yang akan kita lakukan? Apalagi dalam masa-masa prapaskah seperti ini, kita diajak, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara semua untuk menghayati. Karena itu ketika situasinya memang berat, ketika situasinya memang sulit, maka ayat yang ke-58 Paulus berseru mengingatkan kepada saudara dan saya. Berdirilah teguh.
sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, tetapi cobalah untuk berdiri tegak. Sebagaimana firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini berarti bicara tentang kemantapan. Ini bicara tentang percaya. Ini berarti bicara tentang bersandar penuh pada Tuhan. Sebagaimana pujian kita tadi. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Dan di refrainnya jelas, pada Tuhan masa depanku. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Bahkan Paulus menasihatkan, juga tidak berhenti berkarya dan melayani kehendak Tuhan. Luar biasa. Karena itu di ayat 28, Paulus mengingatkan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, percayalah. Jika mungkin saat ini saudara sedang kelelahan, jika mungkin saat ini saudara sedang sakit, jika mungkin saat ini saudara sedang terpuruk, jika mungkin saat ini saudara sedang bertanya-tanya dan tidak menemukan jawabannya, berdirilah teguh. Jangan goyah dan teruslah maju. Pujian kita tadi juga mengatakan, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari tetap percaya, mari tetap pegang teguh firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dan ingat ayat yang ke-27, Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami. Meski realitanya Tuhan, dalam kehidupan yang kami alami, kami mengalami berbagai hal. Kami punya persoalan yang belum selesai. Kami punya pergumulan yang kadang menekan kami secara berat. Bahkan ada banyak hal Tuhan yang mungkin sampai hari ini kami masih bertanya mengapa. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau melihat kepada Kristus sebagaimana sabda yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami semua. Dan Tuhan minta kami untuk tetap berdiri. Bahkan mempercayakan hidup kami dalam kasih-Mu. Dan melakukan pewartaan kasih juga kepada yang lain. Karena itu Bapa, sungguh kekuatan kami sendiri tidak mampu. Karena itu kami butuh Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan kaki kami untuk tetap menyangga kami, tetap tegak berdiri. Dan berpengharapan beriman dalam Kristus Yesus. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah diam. Dan ada waktu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Meski betul apa yang saat ini kita alami memang berat. Tapi percayalah, Tuhan sudah karuniakan berkat-Nya buat saudara dan saya. Tuhan telah berikan kemenangan yang luar biasa. Karena itu pandang terus kepada Tuhan. Dia yang menjadi sumber kekuatanmu. Dia yang menjadi sumber berkat-Mu. Dia yang menjadi sumber penghiburan-Mu. Dan Dia yang akan menguatkan kakimu untuk tetap berjalan dalam kasih-Nya. Tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Kristus Yesus. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.